kita akan belajar masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menggunakan ungkapan perintah pada poster, dan yang kedua, siswa dapat mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Baik anak-anak, sekarang buka buku modulnya halaman 49. Di sana ada pembelajaran 5 menggunakan ungkapan perintah pada poster. Nah, sebelumnya anak-anak apakah sudah tahu apa itu poster? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Nah, jadi poster itu contohnya seperti gambar yang ada di sini ya anak-anak. Lihat, ada berisi gambar dan ajakan seseorang atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, ada juga poster yang isinya itu perintah untuk melakukan sesuatu, anak-anak. Nah, sekarang ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster. Nah, nanti anak-anak akan ditugaskan membuat poster. Sekarang kita lihat dulu apa saja hal-hal yang penting dilakukan agar poster kita itu terlihat indah. Yang pertama adalah gunakan gambar sesuai tema. Nah, jadi tema ini adalah tahu pokok yang anak-anak akan buat. Misalnya, anak-anak membuat poster mengenai sekolah. Jadi, gambarnya itu harus berkaitan dengan sekolah, lingkungan sekolah. Dan kalau posternya anak-anak mau buat mengenai lingkungan, anak-anak bisa menggambar lingkungan di sekitar rumahnya anak-anak, misalkan kebun atau jalanan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tentukan pesan yang akan disampaikan. Nah, tadi temanya misalkan sekolah. Nah, sekarang anak-anak pikirkan pesan apa yang anak-anak ingin sampaikan, misalkan mengenai sekolah. Ayo menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu merupakan poster yang pesannya itu mengenai kebersihan sekolah, ya anak-anak. Nah, kemudian buat pesan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Nah, jadi singkat itu artinya tidak bertele-tele ya anak-anak, tidak panjang, lebar. Nah, tidak seperti itu, jadi singkat, tapi maknanya itu tersampaikan oleh si pembaca nanti. Jelas dan menarik. Ya, poster itu harus jelas. Nanti kalau tulisannya tidak bisa dibaca, bukan poster namanya ya anak-anak. Kemudian menarik. Menarik itu dilihat dari pewarnaannya misalkan, atau gambarannya, atau temanya juga, agar menarik perhatian orang untuk membaca posteran anak ya. Nah, kemudian tulis dengan huruf yang jelas. Nah, agar pesannya nanti bisa dibaca oleh orang lain, tulisannya harus terlihat jelas ya. Jangan menulis terlalu kecil dan jangan juga menulis terlalu besar. Nanti yang ada poster anak-anak penuh dengan tulisan, jadi gambarnya tidak muat di buku atau di buku gambar yang anak-anak gunakan. Nah, kemudian warnai gambar dengan warna yang menarik. Nah, anak-anak, poster itu juga ada pewarnaannya. Nah, anak-anak, jadi kalau anak-anak buat poster yang ada gambar-gambarnya nanti, warnanya juga anak-anak harus pilih warna yang menarik perhatian orang ya. Jadi gambarnya yang bagus, yang rapi. Jadi orang-orang suka melihat poster anak-anak nanti. Nah, baik anak-anak, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan saat nanti anak-anak membuat poster ya. Ingat ke 5 poin-poin ini. Jadi nanti anak-anak bisa membuat poster seperti gambar di sini. Marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Baik, selanjutnya kita lihat di bawahnya ada keterampilan kinerja produk. Nah, di sini Miss Putri ingin anak-anak untuk membuat sebuah poster.
posternya berisi ungkapan perintah. Nah, contohnya di sini sudah ada satu contoh. Buanglah sampah sesuai jenisnya. Nah, itu merupakan ungkapan perintah yang menyuruh kita untuk buang sampah sesuai jenisnya ya. Ada sampah plastik, organik, dan kertas. Nah, ini adalah contoh yang pertama, yaitu poster yang mengajak kita untuk membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, sekarang tugas anak-anak itu membuat sebuah poster tentang lingkungan sekolah. Siapkan bahan dan alatnya. Bahannya cuma anak-anak memerlukan buku gambar dan pensil warna ya. Dan pensil juga, alat tulis. Di sini Miss ada beberapa contoh poster-poster yang nanti bisa anak-anak tiru, oke? Contoh posternya. Nah, anak-anak lihat di sini. Contoh yang pertama, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, ayo jaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, ayo buang sampah pada tempatnya. Nah, jadi anak-anak nanti bisa meniru poster-poster yang Miss berikan di sini ya. Boleh anak-anak menirukan atau boleh juga buat sendiri, bebas ya. Materi kita selanjutnya adalah mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh yang A. Buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Ya, jadi objeknya di sini ada buku matematika ya. Berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Nah, di sini kita lihat yang diajak untuk membandingkan berat bendanya adalah satuannya yang berbeda. Kita lihat di sini pensil dan di sini penghapus. Jadi satuannya beda ya, anak-anak, meskipun bendanya sama yaitu buku matematika. Nah, sekarang kita lihat yang nomor B. Buku tulis diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Nah, sekarang satuannya sama seperti yang di atas. Ada pensil, ada penghapus, tetapi bendanya yang berbeda yaitu buku tulis. Sekarang tadi buku matematika, sekarang buku tulis. Berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah, jadi anak-anak, kalau kita mengukur berat benda, kita harus menggunakan satuan yang sama. Nah, seperti apa satuan yang sama itu? Jika anak-anak ingin mengetahui berat buku matematika atau berat buku tulis, anak-anak akan membandingkannya. Anak-anak harus menggunakan satu satuan yang sama. Misalkan kalau menggunakan pensil saja. Atau menggunakan penghapus, menggunakan penghapus saja. Ya, tidak boleh menggunakan pensil dan penghapus ya. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya. Buku matematika dan buku tulis diukur beratnya dengan 2 satuan berbeda. Ya, untuk membandingkan berat benda, kita harus menggunakan satuan yang sama. Nah, jadi ini yang Miss maksud ya. Jadi kalau kita membandingkan berat benda, misalkan anak-anak ingin mengetahui berat buku matematika atau buku tulis yang manakah lebih berat ya, anak-anak bandingkan dengan menggunakan pensil atau penghapus, pilihnya salah satu ya. Jadi kita bisa mengetahui yang mana lebih berat atau yang mana lebih ringan. Nah, tadi kita sudah bandingkan berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Ya, buku matematika beratnya 10 pensil. Sedangkan yang buku tulis berapa pensilnya? Iya, 8 ya. Jadi, yang mana lebih berat? Buku tulis apa buku matematika? Iya, buku tulis kalau kita bandingkan dengan pensil. Nah, kemudian kita bandingkannya dengan penghapus, anak-anak.
Berat satu buku matematika dibandingkan dengan penghapus yaitu 6 penghapus. Baru bisa beratnya sama ya. Jadi satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Kemudian berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah, jadi yang mana lebih berat, buku matematika atau buku tulis? Iya, tetap buku tulis yang lebih berat ya. Nah, dari ini kita bisa bandingkan sekarang. Buku matematika dengan buku tulis dibandingkan dengan pensil dan penghapus. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Kalau kita jumlahkan di sini buku matematika sama dengan 10 pensil dan 6 penghapus. Jadi jumlahnya 16. Sedangkan buku tulis 8 pensil dan 4 penghapus. Jumlahnya 12. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, yang manakah lebih berat? Yang buku matematika atau buku tulis? Iya, buku matematika yang lebih berat. Jadi kita bisa menuliskan buku matematika lebih berat dari buku tulis atau kebalikannya. Kita ingin mengetahui yang lebih ringan, kita tulis buku tulis lebih ringan dari buku matematika. Nah, jadi itulah cara membandingkan berat benda dengan satuan yang sama ya, Nana. Nah, sekarang kita kerjakan halaman 51 yang di atas. Isilah titik-titik sesuai gambar berikut. Kita kerjakan sama-sama ya. Nah, kita lihat di sini ada perbandingan sepatu, tas, dan batu bata. Yang merah ini batu bata ya, Nana. Oke, kita perbesar. Berat sepasang sepatu sama dengan 3 buah bata. Terus berat satu tas sama dengan 3 kelereng dan 2 bata. Sedangkan berat 2 bata sama dengan 3 kelereng. Sekarang kita dapat menuliskan menjawab soal A, B, C, dan D ini. Berat sepatu adalah, nah tadi berat sepatunya berapa? Iya, 3 bata. Kita tuliskan 3 bata. Anak-anak juga bisa menuliskan langsung ya di buku modulnya. Kemudian kita lihat nomor B. Berat tas adalah, berat tasnya berapa tadi ya, Nana? 3 kelereng dan 2 bata. Kita tulis di sini 3 kelereng dan 2 bata. Selanjutnya kita lihat yang nomor C. Benda yang lebih berat. Nah, yang mana yang paling berat kira-kira, Nana? Kita lihat di sini berat tas. Tas beratnya ada 2 batu bata dan 3 kelereng. Kita lihat perbandingan nomor 3. 2 batu bata sama dengan 3 kelereng. Jadi 3 kelereng ini sama dengan 2 batu bata ya. Jadi kalau kita mau samakan, berat tas ini sama dengan 4 bata. Ya, jadi yang paling berat di sini adalah beratnya tas ya, sedangkan yang beratnya sepatu kan 3 bata. Jadi kalau dibandingkan tas, tasnya yang lebih berat. Kemudian yang benda yang lebih ringan. Jadi benda yang lebih ringan yang mana, Nana? Iya, sudah terjawab di sini ya. Yang paling ringan adalah 2 bata. Baik anak-anak, sekarang anak-anak bisa menuliskan jawabannya juga di buku modulnya ya. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Jadi tugas anak-anak sekarang adalah membuat sebuah poster berisi ungkapan perintah tentang lingkungan sekolah. Contoh-contohnya sudah Miss berikan tadi, anak-anak bisa meniru atau anak-anak boleh buat sendiri juga boleh ya.
Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.